Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima pedoman hidup dari Tuhan melalui firman-Nya. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hendak memohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami akan firman-Mu yang kudus, yang akan menerangi jalan kehidupan kami di sepanjang hari. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan, Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, untuk kami mengerti dan juga menerima firman-Mu serta melakukannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021, terambil dari Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2, demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, semua orang pasti mengenal yang namanya ikan laut. Ikan merupakan hewan berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Di perairan tak kurang ada 8.000 jenis dan 400 jenis ikan yang hidup di air laut dan air tawar. Namun yang menjadi pertanyaannya, kenapa ikan yang hidup di air laut sebanyak 8.000 jenis itu dan yang juga minum air laut itu tidak ikut asin? Alasannya adalah karena di dalam insang ikan laut itu ada yang namanya ionsites, yaitu alat yang sangat aktif bekerja untuk mengeluarkan garam dari tubuh ikan sehingga ikan laut itu tidak terasa asin. Demikian juga hendaknya kita orang percaya. Kalaupun lingkungan sekitar kita tidak mengandalkan akan Tuhan dan banyak orang di sekitar kita yang berlaku jahat, berlaku tidak adil, dan mementingkan sendiri, maka kita sebagai orang percaya seharusnya tetap mampu setia hidup di dalam Tuhan, melakukan yang baik, penuh kasih dan adil. Saudara terkasih, jangan kita beri alasan, ya karena aku hidup di tengah lingkungan yang tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, apalagi ke gereja. Ya, kayak mana lah, aku juga jadi seperti itu deh. Pun masa karena kita hidup di lingkungan pencuri dan pelaku kekerasan, kita akan menjadi seorang pencuri dan pelaku kekerasan? Apakah kita hanya bisa menyalahkan situasi maupun keadaan di mana kita hidup, di mana kita bekerja? Berarti kita juga akan secara tidak langsung telah menyalahkan Tuhan yang menempatkan kita dalam lingkungan keluarga kita sekarang ini, di lingkungan pekerjaan maupun masyarakat yang menurut kita kurang baik itu. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah mengatakan jadilah garam dunia. Jika garam itu tidak lagi asin, maka garam itu akan dibuang dan diinjak oleh orang. Jika garam yang sedikit saja, garam yang asin itu dilarutkan dengan ke dalam makanan,
maka makanan itu akan merasa enak. Maka kita pun kiranya menjadi garam yang tetap memberikan rasa, meski kita berada dalam situasi maupun kondisi yang tidak menentu, situasi maupun kondisi yang tidak baik. Pun seperti ikan laut yang sekalipun hidup di laut, tapi tidak pernah menjadi asin. Sebagai orang percaya, kita punya kemampuan diberikan oleh Tuhan untuk menyaring dan mencegah pengaruh lingkungan yang kurang baik melalui semangat berubah oleh pembaruan budi yang dituntun oleh Roh Kudus. Semangat untuk berubah itu berlangsung di dalam diri dan juga budi kita. Serta semangat berubah itu akan terus-menerus berlangsung dalam diri kita dan tidak akan pernah kembali ke awal. Kita akan mengalami sebuah perubahan bentuk dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Seperti ulat menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Bila kita mau berubah oleh pembaruan budi yang dari Roh Kudus, maka kita akan semakin mampu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, jangan salahkan situasi dan keadaanmu yang seolah hambar, gelap, ataupun sia-sia. Tetapi bercerminlah, berefleksilah dalam dirimu. Jangan-jangan garammu yang telah menjadi tawar. Jangan-jangan garammu, rasamu itu tidak lagi menjadi asin. Karena itu mulailah berubah dari diri sendiri. Dimulai dari hatimu, dari budimu, dengan terus memohon pertolongan. Dengan terus-menerus memohon bimbingan dari Roh Kudus yang ada dalam dirimu, yang ada dalam diri kita masing-masing. Tuhan akan membantu kita menjadi pribadi yang berubah menjadi sempurna, menjadi indah di dalam Tuhan. Dalam situasi, kondisi apapun di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Terima kasih karena Engkau senantiasa menginginkan kami untuk kami tidak tergerus dalam arus zaman yang tidak menentu ini. Sekalipun lingkungan kami bukanlah lingkungan yang baik yang mengandalkan Tuhan. Sekalipun lingkungan kami bukanlah lingkungan yang Engkau inginkan Tuhan, di mana banyak orang-orang berbuat jahat, berbuat tidak adil, pelaku kekerasan dan lain sebagainya. Tapi jangan biarkan kami menjadi seperti mereka Tuhan. Engkau menginginkan kami untuk kami mau diperbaharui oleh Engkau. Agar kami tidak lagi menjadi yang buruk, yang merusak, yang tidak baik. Tapi kami diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang indah, yang baik dan yang sempurna di dalam-Mu. Tuhan, inilah kami. Kami bukan hanya punya niat untuk berubah menjadi baik, tapi kami punya keinginan supaya Tuhan terus-menerus menuntun dan membimbing kami agar kami diperbaharui oleh Engkau. Situasi apapun, kondisi apapun di sekitar kami tidak akan menjadikan kami menjadi terikut situasi kondisi yang kurang baik itu. Tapi kami akan tetap berdiri tegak di dalam Tuhan. Mencerminkan pribadi yang takut akan Tuhan, penuh kasih, adil, dan setia padamu. Kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Kami yakin Kau tidak akan pernah melepaskan tangan kami. Kau akan membantu kami, membimbing kami, berjalan di dalam jalan-jalan yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur
dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Roh Kudus yang diam dalam diri kita terus-menerus memperbarui kita menjadi sempurna dan indah di dalam Tuhan. Situasi apapun, kondisi apapun tidak akan berpengaruh kepada diri kita yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.